Bab 226, Tanah Terlantar 3. Meski merasa tidak adil baginya untuk berada dalam kesulitan itu, Tang Nazi teringat rencana awalnya untuk menumpang. Shen Yanxiao mengetahui rencana jahat Tang Nazi seperti punggung tangannya, jadi dia tahu bahwa Tang Nazi menginginkan nasihatnya. Ia pikir kelas pengobatan herbal cukup mudah baginya. Seringkali, ia hanya perlu melihat proses pembuatan ramuan, dan ia akan langsung memahaminya. Mengenai bakatnya, ia menganggapnya sebagai bakat dari pemilik asli tubuhnya, yang pasti mewarisi bakat dari ibunya. Studinya di divisi pemanah berjalan sesuai rencana, jadi dia tidak perlu bekerja keras seperti sebelumnya. Itulah sebabnya Shen Yanxiao dengan berat hati menyetujui permintaan Tang Nazi. Aku tahu kau orang yang paling setia. Saat aku melewati rintangan ini, aku akan membelikanmu satu set ramuan kristal biru. Tang Nazi sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak keberatan memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Set ramuan kristal biru adalah peralatan yang digunakan oleh para herbalis untuk membuat ramuan. Tidak hanya dapat meningkatkan efek ramuan, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitasnya. Itu adalah benda yang sangat berharga bagi semua herbalis. Satu tabung harganya setidaknya 100 koin emas, dan seluruh set harganya sekitar 10.000 koin emas. Apakah kamu memenangkan lotre? Shen Yanxiao melirik Tang Nazi yang murah hati. Apakah kamu tidak ingat tentang pertunjukan bagus di divisi pemanah beberapa hari yang lalu? Aku menyuruhmu untuk ikut dengan kami, tetapi kamu tidak mau. Qixia memulai taruhan, dan dia berhasil meraup banyak emas untuk kita. Kelompok binatang itu benar-benar menggunakan tantangannya sebagai pesta perjudian. Shen Yanxiao diam-diam memandang ke bawah keempat binatang buas itu. Baiklah, hari sudah malam, dan aku punya sesuatu untuk dilakukan di sore hari. Aku akan mengajarimu besok malam. Shen Yanxiao menghela napas dan berdiri saat dia bersiap untuk pergi. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Kamu bertingkah sangat tertutup. Tang Nazi menopang dagunya dan menatap Shen Yanxiao. Rahasia. Setelah mengatakan itu, Shen Yanxiao pergi dan tidak kembali. Saat melewati gerbang masuk divisi herbalis, Shen Yanxiao menyelinap ke ruang penyimpanan. Saat berada di sana, ia melepas lencana divisi herbalisnya dan kemudian menggantinya dengan lencana divisi pemanah. Manfaat paling signifikan dari masuknya dia ke kelas kekerasan di divisi pemanah adalah dia tidak perlu mengganti pakaiannya. Semua divisi memiliki seragam yang sama, dan satu-satunya perbedaan adalah lencana yang disematkan di dada mereka. Ikutlah dalam kompetisi itu. Tepat saat Shen Yanxiao hendak mengenakan topeng penyamarannya, suara Xiu tiba-tiba bergema di benaknya. Apa maksudmu? Shen Yanxiao bertanya pada Xiu saat dia mengganti topeng penyamarannya. Dia menganggap kompetisi itu sebagai panggung bagi beberapa siswa untuk bersaing demi ketenaran. Hadiah untuk kompetisi itu juga cukup palsu. Untuk apa seseorang membutuhkan tanah tandus yang dipenuhi setan? Sudah kubilang sebelumnya, aku harus melahap inti iblis untuk memulihkan kekuatanku. Tentu saja, ini adalah jalan terakhir. Jika kau bisa menemukan sekumpulan iblis hidup, aura jahat yang mereka pancarkan lebih efektif daripada inti iblis. Xiu biasanya pendiam, tetapi ketika dia berbicara, itu adalah sesuatu yang penting dan bermakna. Shen Yanxiao terdiam saat mendengarnya. Untuk menemukan sekumpulan setan hidup, bukankah itu berarti dia harus menahan sekelompok setan? Tentu saja, jika kau bisa menemukan beberapa iblis tingkat tinggi, maka aku akan memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat. Aku juga akan dapat membuka segelmu lebih cepat. Xiu tidak merasa ada yang salah dengan sarannya. Iblis tingkat tinggi, apa kau yakin kita bisa menahan mereka, dan tidak akan memberiku makanan? Bibir Shen Yanxiao berkedut. Meskipun dia tergoda untuk membuka segelnya lebih cepat, dia pikir nyawanya juga penting. Bab 227, Tertangkap 1. Kalau saja iblis dapat ditaklukkan dan ditawan seperti kelinci kecil, maka kekaisaran di benua cemerlang tidak akan pernah pusing memikirkan mereka. Namun, Xiu ingin dia menahan iblis-iblis itu. Entah dia sudah gila, atau dialah yang gila. Itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan memulihkan sebagian besar kekuatanku jika kita membuka segel ketiga sebelum kompetisi. Aku kemudian dapat membantumu untuk memantapkan kedudukanmu di Forsaken Land, keyakinan Xiu bergema dalam suaranya. Seolah-olah dia menganggap iblis-iblis itu tidak lebih dari sekadar debu. Berapa lama lagi sebelum kau bisa membuka segel ketiga?
Shen Yanxiao tidak benar-benar memahami besarnya kekuatan Xiu hingga saat itu. Ia punya firasat bahwa mereka berdua akan melihat perubahan signifikan begitu mereka membuka segel ketiga. Jika kau bisa mengumpulkan 70.000 inti iblis malam ini, aku bisa membuka segelmu. 70.000, apa kau bercanda? Shen Yanxiao berharap dia bisa menemukan batu bata yang bisa dia gunakan untuk memukul dirinya sendiri sampai mati. Apa-apaan dengan persyaratan yang semakin konyol ini? Jika dia ingat dengan benar, dia telah melahap lebih dari 1000 inti iblis tingkat tinggi yang mereka curi dari kas negara. Dia tidak menyadari bahwa mereka masih membutuhkan sekitar 70.000 inti iblis tingkat rendah untuk membuka segel ketiga. Shen Yanxiao mendongak tanpa berkata apa-apa. Jalan untuk membuka segel itu terasa tak berujung. Kalian dapat terus mencari lebih banyak inti iblis, tetapi kalian harus meletakkan dasar yang kuat untuk jalan kalian sebagai penyihir dan pemanah sebelum itu. Sekarang setelah kalian berada di divisi pemanah, aku tidak lagi khawatir tentang keterampilan memanah kalian. Namun, kalian belum melatih kutukan kalian selama setengah bulan terakhir. Jika kalian terus melakukannya, maka aku khawatir itu akan menghambat kemajuan kalian. Shen Yanxiao tidak berani mempraktikkan kutukan secara terbuka karena Ouyang Huanyu masih mencari penyihir itu. Bukan hanya Xiu yang berpikir seperti itu karena dia juga merasa seolah-olah dia tidak banyak berkembang saat itu. Meskipun kutukan dalam buku kulit domba bagus untuk keterampilanmu, kamu masih kekurangan fondasi yang kuat. Aku akan menuju menara penyihir malam ini. Memang cukup sulit untuk membangun fondasi yang kokoh ketika dia hanya memiliki buku kulit domba sebagai pegangan. Dia memutuskan untuk pergi ke menara untuk meminjam beberapa buku lagi yang bisa dia gunakan untuk melatih fondasinya. Setelah Tang Nazi dan Lun Xuan tertidur malam itu, dia menyelinap keluar dari asrama dan kemudian pergi menuju divisi penyihir. Bahkan ketika dia cukup jauh dari menara, dia bisa melihat bahwa lantai pertama menara itu diterangi cahaya lilin. Cahaya hangat itu menerangi area kecil di tengah kegelapan. Menara penyihir yang tenang itu kosong seperti yang diingatnya dari perjalanan sebelumnya. Shen Yanxiao berjalan tanpa bersuara dalam kegelapan, namun tiba-tiba dia merasakan sedikit rasa gelisah. Kegelisahan itu datang dari dalam dirinya dan dia merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia bergegas masuk ke menara Warlock. Sebaliknya, dia berhenti untuk mengamati sekelilingnya dengan saksama. Dia melakukan itu beberapa saat, namun, tidak ada yang aneh terjadi. Apakah itu paranoianya? Shen Yanxiao masih sedikit tidak yakin dengan situasinya. Dia tidak menemui masalah apapun dalam perjalanannya sebelumnya ke menara penyihir, dan hari itu tampak sama seperti biasanya. Beberapa saat berlalu, namun, dia masih tidak merasakan sesuatu yang aneh. Xiu, bisakah kau memeriksa apakah ada yang salah? Dia masih merasa sangat gelisah, jadi dia memutuskan untuk tidak masuk dulu. Meskipun Xiu tinggal di dalam dirinya, persepsinya masih jauh lebih baik daripada persepsinya. Bab 228, tertangkap 2. Xiu tidak segera menjawabnya, seolah-olah dia sedang mengamati keadaan sekitar. Beberapa saat kemudian, suara marah Xiu bergema di benaknya. Pergilah sekarang juga, jangan tinggal di sini lagi. Ada apa? Shen Yanxiao sedikit terkejut dengan jawabannya. Mungkinkah ada bahaya di menara penyihir malam itu? Seseorang telah menggunakan sihir persepsi di sini, dan kamu mungkin telah mengaktifkannya saat memasuki area ini. Suara Xiu penuh dengan kekesalan. Dia telah menaruh terlalu banyak kepercayaan pada Shen Yanxiao, dan karena itu dia tidak selalu waspada dengan lingkungan sekitar. Itulah sebabnya dia tidak menyangka bahwa seseorang akan menggunakan sihir persepsi tingkat tinggi di menara penyihir yang kosong itu. Shen Yanxiao tidak terbiasa dengan sihir, jadi dia tidak menyadari keberadaan sihir di sana. Untungnya, kewaspadaannya membuatnya curiga bahwa ada sesuatu yang salah. Shen Yanxiao tidak ragu-ragu meninggalkan kompleks itu. Namun, dia masih sedikit terlambat. Ratusan kristal cahaya tiba-tiba menerangi kedua sisi menara penyihir, dan tiba-tiba menjadi terang benderang. Shen Yanxiao segera berbalik dan bersembunyi di celah bangunan, tetapi dia sangat kesal. Sihir terkutuk. Di bawah cahaya lampu kristal, sesosok tubuh ramping perlahan muncul dari pintu masuk menara. Itu Ouyang Huanyu. Shen Yanxiao segera mengenali orang itu, dan kesadaran itu hampir mencekiknya. Dia punya firasat buruk. Ouyang Huanyu mungkin ada di sana untuk menunggu kemunculannya. Dia akan menyadarinya lebih cepat jika dia lebih mengenal sihir.
Sihir yang tidak berwujud adalah kelemahan terbesar Shen Yanxiao. Tidak peduli seberapa terampilnya dia dalam mencuri, sulit untuk melindungi dirinya dari sihir yang tidak dia ketahui sama sekali. Ouyang Huanyu berdiri di sana dengan kedua tangan di belakangnya. Ia berjalan dengan percaya diri, dan matanya yang jeli menyapu kedua sisi gedung. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Meskipun dia tidak melangkah lebih jauh, dia berdiri di depan patung itu dan menghalangi satu-satunya jalan keluar menara penyihir. Dia datang dengan persiapan. Sihir persepsi dikirim ke penggunanya saat diaktifkan. Dia pasti tahu lokasimu sekarang, jadi mengapa dia tidak mendekat? Xiu mengawasi setiap gerakan Ouyang Huanyu. Dia adalah satu-satunya Arkmagus Agung di Kekaisaran Longxuan, tetapi kecuali Xiu jatuh langsung ke dalam perangkapnya, Ouyang Huanyu tidak akan memiliki kekuatan untuk menemukannya sama sekali. Saya ceroboh. Apa yang dia inginkan? Shen Yanxiao tidak menyalahkan Xiu. Ouyang Huanyu adalah salah satu dari sedikit orang terkuat di benua cemerlang. Meskipun Xiu tidak bisa membaca, dia berada dalam kondisi jiwa. Dia juga tinggal di tubuhnya, jadi dia sangat dibatasi dalam setiap aspek. Xiu sudah sangat hebat karena dia bisa mendeteksi sihir persepsi yang telah dipaparkan Ouyang Huanyu. Aku tidak tahu, tetapi dengan kekuatanmu saat ini dan efek sihir persepsi, mustahil bagimu untuk lolos darinya. Jika dia memiliki kekuatan sebelumnya, dia bahkan tidak akan peduli dengan seorang Arkmagus Agung. Itulah sebabnya dia tidak menyangka akan ditipu oleh seorang Arkmagus Agung. Xiu sangat tertekan dengan situasi tersebut. Shen Yanxiao menggertakkan giginya. Ouyang Huanyu ada di sana karena kutukan yang dia berikan selama ujian. Bab 229, Tertangkap 3. Kalau dia tahu kutukan itu akan mendatangkan banyak masalah bagi mereka, dia pasti akan mencoba mencuri penawarnya. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Ouyang Huanyu telah menyiapkan sihir itu setengah tahun yang lalu hanya untuk menunggu kemunculannya. Saat Shen Yanxiao putus asa, sesosok bayangan muncul di menara penyihir yang sunyi. Seorang lelaki tua bungkuk berjubah abu-abu perlahan berjalan ke menara penyihir. Ia melangkah mendekati Ouyang Huanyu, yang berdiri di dekat patung itu. Ia tampak tak berdaya. Dekan Ouyang akhir-akhir ini sering mengunjungi menara penyihir. Apakah ada yang salah? Tanya lelaki tua itu. Ouyang Huanyu tersenyum tipis padanya. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kau keluar dari menara penyihir ini? Saya tidak ingat, jawab lelaki tua itu sambil menggelengkan kepala. Dia tidak akan meninggalkan tanah itu kecuali benar-benar diperlukan. Yun Qi, aku di sini untuk menangkap murid yang berpura-pura menjadi murid dari divisi penyihir di Akademi Saint Laurent kita. Jika kamu tidak punya hal lain untuk disumbangkan, biarkan aku saja. Ouyang Huanyu tetap tenang, tetapi dia tidak mempersulit lelaki tua itu. Namun, Shen Yanxiao terkejut ketika Ouyang Huanyu memanggil nama lelaki tua itu. Yun Qi, itulah nama penulis buku kulit domba itu. Mata Shen Yanxiao yang bingung tertuju pada sosok tua Yun Qi. Dia tahu persis seberapa kuat kutukan pada buku kulit domba itu. Namun, Xiu telah memeriksa lelaki tua itu sebelumnya, dan dia tidak berhasil menemukan jejak sihir di dalamnya. Dia tampak seperti orang paling biasa, jadi bagaimana mungkin orang sepertinya bisa menulis buku kulit domba yang berisi semua kutukan itu? Shen Yanxiao menatap Yun Qi dengan ekspresi rumit. Buku kulit domba itu memulai jalannya menjadi penyihir, dan lelaki tua itu mungkin adalah orang yang menulisnya. Ada yang mengatakan bahwa Yun Qi adalah gurunya dalam perjalanannya menjadi seorang penyihir. Yun Qi menghela napas dan menatap sosok kuno di depannya. Ia berkata, Ketua Ouyang, Anda pasti salah. Divisi penyihir tidak memiliki peniru seperti itu. Hanya ada satu siswa yang mencoba menjadi penyihir. Kata-kata Yun Qi mengejutkan Ouyang Huanyu dan Shen Yanxiao. Nada bicara Yun Qi membuat Shen Yanxiao bingung. Sepertinya dia tahu tentang keberadaan Yun Qi, tetapi kapan dia mengetahuinya? Ditambah lagi, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa saat mengetahui tentangnya? Ouyang Huanyu juga bingung dengan kenyataan bahwa Yun Qi akan mengakui bahwa peniru itu hanyalah seorang siswa dari Akademi Saint Laurent. Semua orang tahu bahwa divisi penyihir di Akademi Saint Laurent tidak memiliki rekrutan selama bertahun-tahun, dan Yun Qi adalah satu-satunya guru di sana. Jika Yun Qi mengakui bahwa peniru itu adalah murid divisi penyihir, maka itu sama saja dengan mengakui bahwa orang itu adalah muridnya sendiri. Ouyang Huanyu tertawa. Matanya melirik ke tempat Shen Yanxiao bersembunyi,
dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya saat berkata, jika itu muridmu, maka dia bukan peniru. Senang mendengar bahwa kamu memiliki murid di divisi penyihir, jadi mengapa kamu perlu menyembunyikannya? Tidak perlu khawatir, karena aku memilih untuk tetap membuka divisi penyihir, tentu saja aku akan memberimu hak untuk merekrut murid baru. Bab 230, Siswa Divisi Penyihir 1. Kamu boleh pergi sekarang. Ada yang harus aku bicarakan dengan muridku. Yun Qi menatap lurus ke arah Ouyang Huanyu sambil berjaga-jaga terhadap kemungkinan tindakan dekan selanjutnya. Ouyang Huanyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku akan pergi setelah menyelesaikan tujuan kedatanganku ke sini. Apalagi yang kau punya? Yun Qi tidak berani bertindak gegabah. Ia tahu bahwa pemuda yang ditemukan Ouyang Huanyu mungkin adalah murid yang menyimpan buku kulit domba miliknya. Jalan seorang penyihir adalah jalan yang sudah usang, jadi ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anak yang baru saja menemukan jalan itu. Ouyang Huanyu tampak berpikir keras sebelum menatap Yun Qi dan berkata perlahan, dalam setengah tahun, siswa dari seluruh Kekaisaran Longxuan akan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi. Akademi Saint Laurent akan mengirimkan 1 atau 2 siswa per divisi untuk ikut berkompetisi juga. Karena sekarang ada siswa di divisi penyihir, maka mereka juga harus mengikuti kompetisi tahun ini. Apakah itu lelucon? Yun Qi menatap Ouyang Huanyu dengan tak percaya. Bagaimana mungkin penyihir muncul di depan umum dengan cara pandang semua orang di benua cemerlang? Kau tahu benua Brilliance tidak akan pernah menerima penyihir. Kenapa tidak? Ouyang Huanyu mengernyitkan alisnya. Daripada melihatnya sebagai risiko, mengapa kau tidak melihatnya sebagai sebuah kesempatan? Jika muridmu dapat mengalahkan semua murid berbakat di Kekaisaran Longxuan, bukankah itu akan menjadi kesempatan yang hebat? Tidakkah kau ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan bagi para penyihir untuk berdiri di atas panggung lagi, alih-alih membiarkan jalan itu menjadi usang? Pemenang kompetisi ini akan mendapatkan izin kaisar untuk mengklaim wilayah di tanah terlantar. Jika muridmu dapat mengalahkan para iblis dan membangun diri mereka di tanah yang berbahaya, tidakkah kau pikir orang-orang bodoh akan mempertimbangkan kembali keberadaan para penyihir? Ouyang Huanyu memberikan umpan yang sangat menggoda. Orang-orang menentang para penyihir karena penggunaan kutukan terlarang secara tiba-tiba sejak lama. Jika para penyihir bergabung dalam tantangan di tanah terlantar, mereka dapat menggunakan kekuatan mereka tanpa takut akan pembalasan seperti yang akan mereka lakukan saat tidak ada orang banyak. Kekaisaran juga akan mampu membasmi iblis dengan kekuatan para penyihir. Mereka seharusnya dapat membalikkan keadaan yang dialami para penyihir saat itu. Jika murid penyihir itu dapat membangun jati dirinya di tanah terlantar, maka para penyihir dimanapun mungkin akan memiliki masa depan baru. Apakah kamu yakin orang-orang idiot itu tidak akan menangkap muridku begitu saja? Yun Qi secara tidak sadar menganggap orang tak dikenal itu sebagai muridnya dan peduli pada mereka dalam segala hal. Sebagai dekan Akademi Saint Laurent, aku akan berjanji padamu, selama mereka mampu berdiri di panggung itu, aku akan membuat mereka menerima keberadaan mereka. Bahkan jika mereka bukan pemenang terakhir, aku akan tetap menjamin mereka kembali ke akademi dengan selamat. Ouyang Huanyu menjamin taruhannya dengan reputasinya. Yun Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayai kata-katanya, meski hanya sedikit. Jika Anda dapat memenuhi janji Anda, maka saya pasti akan mendidik anak itu dengan pengetahuan saya seumur hidup. Namun, saya ingin Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan menyelidiki anak itu sebelum kompetisi. Saya tidak ingin mereka merasa terancam saat mereka maju. Yun Qi sudah lupa sudah berapa tahun sejak terakhir kali ia melihat penyihir baru di sana. Pemuda yang masuk ke divisi penyihir adalah harapan terakhirnya. Kau menerima janjiku. Ouyang Huanyu tersenyum. Jawaban Yun Qi tidak diragukan lagi adalah jaminan terbaik. Dia mengantisipasi melihat bagaimana murid itu akan maju di bawah bimbingan Yun Qi. Lebih jauh, gelombang seperti apa yang akan ditimbulkan oleh penyihir baru itu di benua cemerlang.